Kembali bersama Menteri Kesehatan Ibu Nila F. Muluk dalam DBS To The Point. Ibu, kita bicara soal rokok. Baik. Karena banyak sekali perokok. Dan ada seorang menteri, Ibu Susi, juga perokok. Ibu kasih komen tentang itu. Ya, begini. Jadi Ibu Susi, tentu saya sebelumnya tidak terlalu dekat atau kenal dengan Ibu Susi, tapi saya tahu beliau sangat terkenal dengan Susi Air-nya. Kemudian saya melihat, membaca di salah satu media mengatakan saya sekarang berhenti merokok. Setelah itu saya langsung mengirim surat. Jadi Ibu membaca, lalu saya membaca dulu, kemudian saya membuat surat kepada Ibu Susi. Saya mengapresiasi beliau dengan mengatakan bahwa Ibu Susi, saya berterima kasih Ibu sudah berhenti merokok. Ada 3 poin. 1, untuk demi kesehatan Ibu sendiri. Kedua, untuk menjadi contoh di dalam masyarakat. Betul. Dan ketiga, tidak mengajarkan anak-anak untuk merokok. Reaksi yang ketika bertemu langsung setelah Ibu mengirim surat bagaimana? Ibu Susi juga bukan berterima kasih, artinya responnya baik dan dia menerima dan dia mengatakan saya sudah berhenti merokok tapi tentu bertahap. Saya bisa Kenapa saya tanyakan ini, Bu? Sebetulnya sederhana. Ya. Karena human sample itu lebih penting ketika seorang tokoh berhenti merokok. Dan persoalan rokok kita sampai pada persoalan politik di tingkat yang paling tinggi, itu menjadi penting untuk kita karena banyak sekali orang yang menderita sakit dan bahkan para perokok orang-orang yang menderita di sekitarnya itu menderita karena ini. Dan ini soal polisi tentang anti tembakau, Bu. Gimana Ibu melihat ini? Begini, saya kira memang kita belum menandatangani FCTC ini, tetapi saya juga terus terang sangat mengapresiasi kepada Menteri Kesehatan yang lampau. Berulang kali saya katakan kepada Ibu Nafsia Boy dan tentu kepada Kementerian Kesehatan yang sangat-sangat sudah melakukan suatu mendorong menjadikan kawasan tanpa rokok salah satunya. Jadi dan sangat juga sudah terbuka sekarang mengatakan harus melakukan kawasan tanpa rokok, mungkin dari bidang di bawah Promkes kami, dan ini dilakukan dengan bekerjasama dengan banyak organisasi dan salah satu adalah programnya adalah kawasan tanpa rokok. Karena ketika Ibu mengatakan tentang Ibu Naf itu pernah datang ke sini lalu bilang itu di luar layar. Betul. Bilang bahwa kalau Pak SBY mau membuat legacy, mestinya harus menandatangani konvensi anti tembakau ini. Ya. Dan sampai sekarang problemnya kan masih berjalan terus, bukan? Ya. Betul. Ibu akan fight atau sebagai Menteri Kesehatan rasanya harus fight tentang itu kan? Karena ini kan soal mencegah makin banyaknya orang yang berjatuhan karena penyakit. Iya. Gitu. Betul. Betul, namun saya tentunya tidak bisa langsung mengatakan harus menandatangani, tetapi saya meminta pendataan dulu. Jadi saya akan didukung oleh data yang terjadi, yang ada, dan tentu dengan data yang nanti dianalisa oleh tentunya oleh yang ahlinya, dan ini akan tentu kami bawakan kembali kepada Presiden. Dan tentu kita akan menjelaskan juga bukan hanya secara subjektif, tetapi kita harus bicara secara objektif dalam hal ini. Benarkah ada latar belakang politik di balik sulitnya ratifikasi seperti ini? Karena dulu katanya juga ada pasal yang berubah di DPR tentang anti tembakau ini. Kalau saya berpendapat ya ini adalah bisnis. Karena bisnis ini kalau dimulai dengan anak-anak tadi itu yang saya katakan, anak-anak itu akan edik sampai tua. Mungkin perokok akan tahu semua. Betul. Saya rasa kalau kita punya usaha yang dari anak sampai tua, itu udah usahanya adalah usaha yang sudah terjamin menurut saya. Ibu, kita punya gambar tentang foto-foto tentang bahaya merokok dan mungkin ada bungkusan-bungkusan peringatan ini. Apakah ini sekarang sudah berjalan efektif ya? Ini sudah berjalan. Kemarin saya mendapat email dari salah satu yang memang penggiat anti rokok. Ya, beliau akan berbicara kebetulan di suatu pertemuan di Australia dan saya diberikan gambar paper yang dia akan bawa adalah mengenai gambar-gambar di bungkus rokok ini. Ya. Kembali ke tadi ini soal bungkus rokok. Lalu kemudian ada tadi Ibu bilang kita akan bertumpu pada salah satunya adalah kawasan
bebas rokok. Ya. Di mana itu akan timbul kesadaran di kelompok masyarakat untuk membuat kawasan bebas rokok seluas mungkin. Ya. Begitu Ibu. Betul. Kalau itu, ini kan di DKI juga pernah diperintahkan begitu tapi tidak jalan. Saya rasa harusnya jalan, karena kalau ini kita mencoba menyadarkan, betul, yang berjalan mungkin baru di kantor-kantor pemerintah. Betul. Tapi saya rasa nanti kita akan dorong juga tentunya di kantor-kantor swasta. Jadi mereka yang masih mau merokok boleh, tetapi tidak di dalam ruangan. Ada satu yang saya agak sedikit, ya tentu saya tersenyum melihatnya pada waktu saya transit di Biak. Ya, waktu itu kami bisa turun kapal terbang, tentu saya ingin menghirup udara yang segar karena itu kurang lebih kira-kira pagi hari sekali kan di Biak jam 5 atau apa. Kemudian kami masuk ke ruangan dan saya melihat ada ruang merokok tapi harus bayar Rp75.000. Rp75.000. Ya. Ibu Nila, terima kasih sudah datang ke DBS To The Point. Terima kasih. Silakan. Terima kasih Pak. Terima kasih. Pemirsa, demikian perbincangan kami dengan Menteri Kesehatan Ibu Nila F. Muluk.